Menghadapi PSMS Medan di laga penutup babak penyisihan grup A, pelatih Sriwijaya FC Neil Maizar banyak mengistirahatkan pemain intinya. Meski begitu, skuad Sriwijaya FC tetap langsung tampil menyerang sejak babak pertama dimulai. Sempat merepotkan lini pertahanan tim lawan, skuad Sriwijaya FC harus tertinggal lebih dulu setelah pemain PSMS Medan Zikri Akbar mencetak gol pada menit ke-18. Tidak butuh waktu lama, anak asuh Neil Maizar berhasil menyamakan kedudukan lewat gol yang dicetak oleh Suandi pada menit ke-27. Skor imbang pun 1-1 ini menutup pertandingan babak pertama. Di babak kedua, skuad Sriwijaya FC tampil lebih menekan. Hasilnya beberapa kali Rudiansyah dan kolega mampu merepotkan pertahanan tim lawan. Namun sayangnya Dewi Fortuna belum berpihak pada skuad Sriwijaya FC. Di akhir babak kedua, skuad PSMS Medan secara mengejutkan mampu mencetak gol lewat kaki Yudi Aditya pada menit ke-89. Gol ini pun sekaligus memastikan kekalahan skuad Sriwijaya FC atas PSMS Medan dengan skor tipis 1-2. Meski gagal menutup babak penyisihan grup dengan kemenangan, skuad Sriwijaya FC tetap keluar sebagai juara grup A dengan raihan 20 poin dari 10 kali pertandingan. Skuad Sriwijaya FC tetap menggelar latihan rutin di Pekanbaru Riau meski babak penyisihan grup A sudah berakhir. Pelatih Sriwijaya FC Neil Maizar mengakui lebih memilih tetap berada di Pekanbaru Riau sembari menunggu jadwal resmi babak 8 besar yang belum dikeluarkan secara resmi oleh PT LIB. Berkaca dari babak penyisihan grup, Neil Maizar mengakui masih harus memperbaiki teknis bermain anak asuhnya, terutama terkait dengan proses transisi, bertahan, dan menyerang. Di babak 8 besar nanti, ia juga meminta anak asuhnya untuk lebih mengantisipasi bola mati hingga mengurangi pelanggaran. Ya, seperti kemarin yang saya bilang, kita tetap evaluasi terutama dalam bentuk penyerangan ya. Yang kedua tentu dalam bentuk pertahanan, dan yang ketiga bentuk bentukan posisi seperti menyerang, pertahanan menyerang pertahanan. Contoh dalam pertahanan bagaimana kita mengevaluasi bola-bola yang bola-bola mati, bola-bola di sekitar luar kotak penalti tidak bisa menghasilkan gol. Dan juga teman-teman jangan bikin pelanggaran terlalu dalam kotak penalti atau di daerah penalti. Gitu. Contohnya evaluasi gitu. Neil Maizar juga berharap dapat segera mendapat kepastian dari PT LIB terkait jadwal pelaksanaan babak 8 besar nanti. Meski berhasil lolos dari babak penyisihan dengan status juara grup, skuad Sriwijaya FC tetap terus berbenah menatap gelaran babak 8 besar. Pelatih Sriwijaya FC Neil Maizar mengakui masih ada beberapa hal yang harus segera dibenahi sebelum babak 8 besar resmi bergulir. Di jeda waktu yang saat ini, Neil Maizar mengaku tengah berupaya meningkatkan kondisi fisik anak asuhnya. Tidak hanya itu, Neil Maizar juga tetap akan terus mematangkan taktik dan strategi hingga mental bertanding Dedi Hartono dan kolega. Yang pasti kita benahi dulu kondisinya dikit karena masih ada 1 minggu. Habis itu pelan-pelan kita ke taktikal, strategi. Bagaimana bertanya bagus, bagaimana bagus. Di dalam minggu ini sebelum ada kick off penentuan jadwal liga dan tanggalnya, mungkin kita lebih banyak ke taktikal. Tapi kita isi juga dengan condition. Jadi kita gabung antara fisik, teknik, taktik dan mental ya. Kita gabung dalam satu bentuk latihan. Meski belum ada jadwal resmi yang dikeluarkan oleh PT LIB, babak 8 besar Liga 2 2021 rencananya akan mulai bergulir pada pekan depan. Skuad Sriwijaya FC wajib mewaspadai peta persaingan pada babak 8 besar grup X nanti. Pasalnya, selain Sriwijaya FC, terdapat juga tim kuat lain seperti Persis Solo, Rans Cilegon, dan Persiba Balikpapan yang juga bertekad merebut tiket ke babak semifinal Liga 2 2021. Melihat kompetitor di babak 8 besar ini, pelatih Sriwijaya FC Neil Maizar meminta anak asuhnya untuk tetap fokus menghadapi setiap laga yang dihadapi. Neil Maizar juga sudah mulai mengamati kekuatan sesama tim kontestan di grup X ini. Namun ia meminta Nur Iskandar dan kolega untuk tidak meremehkan setiap tim dan lawan. Jadi di grup kita itu ada Rans, ada Persiba, Balikpapan, dan ada Persiba. Ya kita udah mempelajari lah mulai hari ini kita udah mulai taktikal kita menghadapi tim-tim yang kita hadapi. Bagaimana kita menghadapi Solo, menghadapi Rans, menghadapi Persiba Balikpapan, kita bikin konsepnya
secara detail dalam persiapan 2 minggu ini. Kita nunggu kick-off-nya tanggal berapa. Yang penting kita udah mempelajari masing-masing dari kita. Selain itu, Neil Maizar mengakui akan memanfaatkan waktu yang tersisa ini dengan baik untuk mempersiapkan skuad asuhannya, sambil menunggu jadwal resmi babak 8 besar nanti.